sudah bagus, terus kondisinya membaik, mudah-mudahan bisa dibuka lagi di bulan November, kan isinya di bulan November ya. Nah, sambil itu memang saat ini Mandiri Sahabatku juga karena terkait pandemi, kita mungkin belum bisa normal kayak di tahun 2019 kali ya. Kalau ingat yang dulu-dulu 2019, kita biasanya ngadain acara di hotel, acaranya besar-besaran, nanti kita datangkan pembicara dari Indonesia, jadi kita bisa kumpul-kumpul, saling kenal dengan anggota Pokjar yang lain ya, pokoknya makin guyup lah. Cuman memang sekarang kondisinya di Hong Kong sendiri masih belum menentu, dan di Jakarta memang sedang menyiapkan konsepnya, apakah online atau melihat kondisi yang dulu di Hong Kong dulu ya. Nah, sementara untuk BASM sendiri aku lihat aktivitasnya masih jalan terus ya. Sekarang kelasnya apa jalan? Pak, masih. Yang jalan kelas komputer yang tahu Komputer, kelas tata busana, kelas hairstyle. Style ya. Hairstyle itu 2, dari kelas 1 sama kelas mahir. Kelas monte, kelas rajut, Oke, lanjut ya. kelas ikro, agama juga tetap jalan. Jalan. Kapan wisudanya? Belum? Ini tadi saya baru diskusi, saya harapkan sih November, November ya. tetap di November. Kalaupun tidak, nanti agak mundur sedikit Desember, karena Desember juga nanti ada pemilihan kedua kali. November atau Desember ya, mudah-mudahan lancar semua ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mulai balik beraktivitas lagi ya, dan tutor-tutor juga yang udah senantiasa meluangkan waktunya ya untuk ngajarin teman-teman. Saya ucapin terima kasih sebagai dari pribadi, secara pribadi maupun dari Bank Mandiri ya. Karena kan kita saling support lah ya sebenarnya ya, dengan kemandirian kita untuk saling membantu sama orang lain. Nah, mungkin saya mau sharing sedikit ya. Jadi kalau produk perbankan mungkin kita udah sering ngobrolin ya, tapi mungkin ini juga mungkin udah sering diobrolin juga. Jadi kan sekarang itu kan lagi rame terkait dengan penipuan di media sosial ya. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia sempat dengar, jadi sekarang yang lagi lumayan rame, mungkin udah dari dulu ya, cuman sekarang tambah rame lagi ya, ada namanya social engineering. Jadi banyak yang SMS yang tidak jelas, ngirim SMS ke teman-teman, disuruh klik link, terus kita disuruh memasukkan data gitu. Nah, jadi nanti tolong berhati-hati ya, baik itu terkait dengan rekeningnya di Mandiri atau bank lain, ataupun teman-teman punya aplikasi yang lain, karena kadang-kadang kan mereka memanipulasi kita ya. Misalnya gagal, dia bilang BNI, dia kirim lagi link BRI, terus ternyata kita bukan rekening BNI, ternyata kirim lagi rekening bank lain gitu. Jadi teman-teman hati-hati kalau terima link itu, karena di link itu biasanya ya kita disuruh masukin data pribadi ya, kadang-kadang masukin nomor rekening dan sebagainya. Mungkin buat ngebobol mungkin enggak, tapi buat penipuan itu mungkin banget. Karena kan mungkin teman-teman pernah dengar kasus gini nggak? Jadi tiba-tiba di WA, ini saya udah transfer ke rekeningnya ibu, dari kasih slip slip ATM-nya, ada nomor rekening sama namanya. Nah, dia dapat nomor rekening sama nama itu sebenarnya secara nggak sadar ketika teman-teman ngasih data gitu. Nah, begitu kan teman-teman yakin kan, oh ini bener nih, ada ada uang masuk ke saya. Karena kan modusnya sering gini, saya salah transfer nih ke Aji gitu, saya kirim ke Aji, nomor rekeningnya 12345, namanya Aji gitu, nanti tolong balikin ke rekening saya gitu ya. Nah, teman-teman yang nggak punya mobile banking pasti kan nggak bisa ngecek ya bener atau nggak ada uang masuk. Nah, begitu percaya, ya udah saya kirim aja ke Aji gitu, saya balikin 10 juta, padahal saya nggak terima duit apapun. Itu salah satu modus-modusnya yang bisa dimanfaatkan kalau teman-teman ngasih data ke yang lain. Mungkin yang lebih serius lagi kalau misalnya teman-teman sampai masukin pin kartu ATM, pin pin SMS banking dan sebagainya, itu yang harus teman-teman hati-hati, karena sekarang memang modusnya lumayan rame ya. Makanya di Indonesia awareness-nya lagi dibangun buat berhati-hati ya, karena sekarang kan mobile banking udah di mana-mana ya, cuman mungkin nggak semuanya siap gitu. Mungkin ada yang umurnya yang nggak siap untuk digital tuh, mereka juga nggak sadar ketika ada SMS, oh apa ini, ada yang bilang hadiah lah atau apa, jadi kita klik di situ. Jadi saya mohon teman-teman itu hati-hati dan diingetin ke teman-temannya ya. Terus yang kedua, mungkin sudah sering dengar juga ya, sekarang kan lagi rame penipuan berkedok asmara ya. Ini saya skemanya gitu, mungkin kayak lucu, mungkin
kayak bergosip, cuman dampak finansialnya itu serius sekali. Benar. Karena udah banyak lah nasabah yang datang ke kita, kehilangan uang sangat banyak ya, bahkan ratusan juta. Modusnya bermacam-macam ya. Salah satu modusnya misalnya adalah, ya pasti kan ceritanya ngaku. Biasanya modusnya gini, dia pakai nama yang namanya umum gitu misalnya oh saya Bambang gitu. Kita kan sebagai Indonesia kayak oh kayaknya ini Bambang tetangga saya atau ini Bambang saudara saya gitu ya. Nah di sana dekat dirayu-rayu dan sebagainya. Biasanya modusnya adalah dites dulu nih, diminta kirimin uang kecil. Nah kenapa dikirim uang kecil? Biasanya modusnya macam-macam. Bisa dia bilang anaknya sakit gitu ya, atau apa namanya, oh gaji saya ketahan gitu, kita kirimlah kecil dulu 500.000. Oke, habis itu dia misalnya naikin lagi tuh 500.000, 2 juta, sampai akhirnya beberapa kali minta sampai dengan beratus-ratus juta. Nah kalau udah yang beratus juta tuh dia modusnya lebih menarik lagi. Dia bilang ini ada beberapa modusnya ya, gaji saya, jadi penipu ini mengaku kerja di Singapura, terus gajinya ketahan 1,2 miliar gitu. Nah karena mungkin tanda kutip udah dijanjiin buat melangsungkan hubungan yang lebih lanjut, jadi dia bilang oh iya tapi nanti untuk ngeluarin duit ini saya harus kirim dulu nih 50 juta gitu. Dia bikin modusnya jadi membuat kita bingung. Kenapa? Karena dia misalnya gini, yang kemarin yang modusnya yang saya dapat ya, jadi dia ngaku kerja di Singapura, terus gajinya ditahan 1,2 miliar di DBS Singapura, bank DBS Singapura. Nah saya ngakunya kerja di perusahaan A gitu. Nanti akan ada orang yang ngubungin, misalnya yang kena tipu Kak Aji gitu ya, ada yang ngubungin Kak Aji itu ngaku dari perusahaan tempat saya bekerja. Pokoknya dibikin seolah-olah meyakinkan gitulah. Terus ada yang nelpon pura-pura dari bank DBS Singapura, orang DBS Singapura tapi kok logatnya kayak Sunda, kan nggak mungkin ya, karena saya sudah dengar suaranya ya. Tapi Aji ini jadi percaya karena ada yang memverifikasi kebenaran ceritanya. Padahal itu sebenarnya komplotan penipu juga. Satu grup itu. Cuman sekuat apapun saya menjelaskan, si korban ini susah banget gitu loh. Nah mungkin ini yang kita juga harus berhati-hati ya. Mungkin kalau misalnya level pertama kita adalah menjaga diri kita sendiri ya. Kalau udah menjaga level kita sendiri, kita jaga juga teman-teman yang lain gitu. Karena saya juga ngeliat modusnya tuh pasti kurang lebih sama. Dia ngasih foto orang ya sangat ganteng lah ya. Dia sangat Biasanya ganteng, tapi polisi, kayaknya jadi Pak. polisi kerja di perusahaan minyak atau di mana Ya, gitu. itu. Pilot. Nah, benar. Tapi yang saya agak kadang-kadang miris ya, ada beberapa yang naruh itu di profilnya dan saya tahu itu palsu gitu. Dan saya juga lihat ada beberapa lah yang, aduh ini saya mau ngasih taunya gimana nih gitu. Tapi banyak yang percaya banget itu, Pak. Nah gitu benar. Nah sebenarnya beberapa hal sih, kebanyakan yang percaya itu ya mungkin Lagi merasakan ditepuk lope. ya, atau yang kedua memang kurang gaul ya. Kan kadang-kadang kayak gitu, kalau kita udah sama-sama sering ngobrol kayak gini kan pasti udah lumayan terjaga lah ya, meskipun nggak tutup resiko. Nah makanya kayak gitu perlu kita komunikasikan tuh ke teman-teman semua. Bahkan rencananya nih kalau misalnya ada nih yang mau ngasih testimoni gitu ya, misalnya korban yang udah sadar, kita tuh maunya bikinin semacam video, kayak video 2 atau 3 menit. Jadi biar orang itu sadar bahwa penipuan yang kayak gini tuh real gitu. Dia tuh kadang-kadang kan baru sadar setelah uangnya hilang beratus juta kan. Kan sayang ya sebenarnya ya. Karena saya juga bilang ke korban ini, ibu sayang loh, udah kerja bertahun-tahun. Jadi duit ini nggak pernah, duitnya di Mandiri ini dia tabung, nggak pernah dia ambil, dan dia mau pakai buat pensiun. Dan dia cerita sama anaknya bahwa mau dapat duit sekian. Anaknya udah ngasih tahu, hati-hati penipuan loh bu, tetap nggak goyah. Terus aku bilang, ibu kan kasihan ya, uang nyarinya susah-susah ya, nggak bisa balik ke Indonesia, sama majikan harus nahan perasaan, uang kayak gitu kan ya, meskipun uang bukan segalanya, tapi kita harus hargai ya kerja keras kita ya, karena kan pasti kita punya rencana ke depannya mau gimana gitu. Itu udah dikasih tahu tuh juga susah banget. Makanya saya juga mungkin kita harus coba cara yang lain ya, kalau misalnya ada yang berani nih keluar ya ngasih testimoni